Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nama Tuhan nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'du. Saya di sini akan mempresentasikan karya tulis 5 yang berjudul Pemanfaatan daun kering sebagai pupuk kompos. B. Rumusan masalah. Latar belakang. Latar belakang, daun kering sering kita temukan dalam keadaan menumpuk tidak berguna. Biasanya dibersihkan dan dibakar karena dianggap mengganggu, namun tidak banyak yang menyadari bahwa daun-daun kering tersebut dapat digunakan sebagai bahan pembuatan pupuk organik atau kompos, yang sangat mudah untuk didapatkan. Sebelum itu, kompos adalah hasil dari penguraian campuran bahan organik. Untuk mempercepat penguraian digunakan berbagai macam mikroba yang dibuat kondisi lingkungannya hangat, lembab, aerobik maupun anaerobik. Oleh karena itu, di sini peneliti bertujuan untuk memanfaatkan daun kering sebagai pupuk sehingga mengurangi pembelian terhadap pupuk karena harganya yang lumayan mahal. B. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang peneliti ajukan dalam penelitian ini antara lain: 1. Bagaimana daun kering dapat dijadikan pupuk kompos. 2. Bagaimana tata cara pembuatan daun kering sebagai pupuk kompos. 3. Bagaimana cara memanfaatkan tumpukan daun kering dengan baik. C. Tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 1. Memanfaatkan pupuk kompos yang berasal dari daun kering dan dapat digunakan dalam bidang pertanian. 2. Mengurangi tumpukan daun kering yang hanya dibiarkan berserakan. Manfaat penelitian. Adapun manfaat penelitian antara lain: 1. Bagi peneliti, sarana mengasah kemampuan dan menganalisis suatu permasalahan, menambah pengalaman dalam berkarya di dunia penelitian, memperluas wawasan dan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang pertanian. Bagi madrasah atau perpustakaan, menambah bahan bacaan untuk siswa-siswa Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta dan sebagai koleksi di perpustakaan. 3. Bagi masyarakat, masyarakat dapat memanfaatkan daun kering sebagai pupuk kompos, sehingga yang dimana daun kering tersebut dapat dimanfaatkan dengan baik dan tidak terbuang begitu saja. Landasan teori. A. Pupuk organik adalah pupuk yang tersusun dari materi makhluk hidup, seperti pelapukan sisa-sisa tanaman, hewan, dan manusia. Pupuk organik dapat berbentuk padat atau cair, yang digunakan untuk memperbaiki sifat fisik, kimia, dan biologi tanah. Pupuk organik mengandung banyak bahan organik daripada kadar haranya. Sumber bahan organik dapat berupa kompos, pupuk hijau, pupuk kandang, sisa panen, jerami, berangkasan, tongkol jagung, bagas tebu, dan sabut kelapa, limbah ternak, limbah industri yang menggunakan bahan pertanian, dan limbah kota atau sampah. B. Kompos adalah hasil penguraian parsial atau tidak lengkap dari campuran bahan-bahan organik yang dapat dipercepat secara artifisial oleh populasi berbagai macam mikrob dalam kondisi lingkungan yang hangat, lembab, dan aerobik atau anaerobik. B. Kerangka berpikir. Pupuk organik di Indonesia saat ini sangat jarang digunakan untuk kebutuhan bercocok tanam. Di Indonesia yang menggunakan pupuk organik menjadi kebutuhan cocok tanam, sedangkan selebihnya masih bergantung pada pupuk kimia. Hal ini ditunjukkan bahwa masyarakat Indonesia lebih senang menggunakan pupuk kimia, dan di mana terdapat ancaman terhadap pertanian Indonesia, yaitu rusaknya lahan pertanian karena kekurangan kandungan unsur hara. Sedangkan satu-satunya cara efisien untuk menyelamatkan kembali lahan pertanian adalah dengan cara menggunakan pupuk organik untuk memberikan kandungan unsur hara terhadap tanah. Maka dari itu, kita dapat membuat sendiri pupuk organik dengan memanfaatkan limbah yang mengandung unsur hidrokarbon yang ada di sekitar kita. Seperti pada penelitian kali ini, yaitu membuat pupuk kompos yang berasal dari daun kering. Pupuk organik yang berasal dari daun kering juga dapat membantu pertumbuhan tanaman dengan baik. Pupuk organik dapat berasal dari sisa-sisa tanaman maupun kotoran hewan. Pengolahannya pun terhitung mudah dan tidak memakan biaya yang banyak.
Hipotesis penelitian, pupuk kompos yang berasal dari daun kering dapat membantu kesuburan tanaman. 2. Membuat pupuk kompos memerlukan waktu yang lumayan lama. Metode penelitian. A. Waktu dan tempat penelitian. Proses pembuatan kompos dari daun kering dan praktek dilakukan di rumah peneliti. Untuk waktu penelitian dimulai pada tanggal 12 Maret hingga 20 April 2021. B. Jenis penelitian. Jenis penelitian yang dilakukan adalah eksperimen. Penelitian eksperimen dapat diartikan ini subjektif, sistematik, dan terkontrol untuk memprediksi serta mengetahui hubungan sebab akibat sebuah kejadian. Objek penelitian. Objek dari penelitian ini adalah daun kering yang sering terlihat menumpuk dan dianggap sampah yang hanya mengotori halaman. Adapun daun kering yang dipakai adalah daun kering dari tanaman yang ada di halaman rumah penulis. Teknik pengumpulan data. Dalam penelitian ini saya menggunakan beberapa teknik dalam mengumpulkan data, yaitu sebagai berikut. 1. Studi pustaka. Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai kajian pustaka, yaitu mengkaji teori-teori yang berhubungan dengan apa yang sedang diteliti, sehingga hasil dari penelitian dapat diolah dengan baik sesuai dengan apa yang ada pada kajian teori. Selain itu, eksperimen dapat dipertajam dan juga mendapatkan hasil yang konkret. 2. Studi lapangan. Teknik pengumpulan data dengan cara studi lapangan, yaitu menguji teori yang telah dimiliki dengan melakukan eksperimen dan mencatat dan mengklarifikasi data yang bertempat di lapangan. Alat dan bahan. Alat yang digunakan skop, ember, gunting. Bahan-bahan yang digunakan tanah, daun kering. Langkah-langkah eksperimen. 1. Persiapan alat dan bahan. Alat dan bahan yang digunakan yaitu skop, daun kering, ember, gunting, tanah. Penghancuran daun dicacah menggunakan gunting hingga tercacah sekecil mungkin. 3. Pengomposan. Siapkan tanah humus sebagai pelapisan. Sebelum daun dimasukkan ke media, masukkan sedikit tanah sebagai lapisan pertama. Kemudian dimasukkan daun yang telah hancur dan dilapisi lagi dengan tanah. Tahapan diulangi hingga daun habis. 4. Pengadukan kompos. Dalam proses pengomposan, bahan harus diaduk atau dibolak-balik agar mikroorganisme tercampur rata. Pengadukan dilakukan dalam beberapa minggu sekali. 5. Menunggu jadi. Diamkan dalam 1 bulan. 6. Pengaplikasian terhadap tumbuhan. 7. Hasil. Warna coklat kehitaman, aroma tidak menyengat atau bau tanah, tekstur menggumpal. Pembahasan. Pengolahan daun kering sebagai pupuk kompos dilakukan dengan mencacah daun lalu mencampurkannya dengan tanah. Setelah dicampurkan, adonan daun kering dibiarkan dalam keadaan tertutup selama 30 hari. Kompos daun kering yang dihasilkan memiliki ciri berwarna coklat kehitaman, tidak berbau, berbentuk butiran gembur, namun masih kasar. Daun belum terdekomposisi secara sempurna. Ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain kondisi lingkungan pemakasan yang kurang lembab, mengingat saat ini musim kemarau yang suasana sangat panas sehingga dapat menghambat proses penguraian oleh mikroorganisme. Selain itu, daun yang dicacah masih tergolong besar, sehingga memerlukan waktu lebih lama untuk proses penguraian. Kompos yang telah matang akan memiliki tekstur menggumpal ketika digenggam. Ini terjadi karena kompos mengalami penyusutan massa hingga hampir 50% dari berat semula. Tekstur kompos yang baik adalah tetap lembab, namun tidak menetes ketika diperas. Tabel pengamatan. Waktu 12 Maret 2021, tempat rumah. Keterangan persiapan bahan dan pembuatan kompos menggunakan daun kering. 13 Maret 2021, tempat rumah. Adonan kompos dibiarkan selama 1 bulan. Waktu 13 April 2021, rumah pengaplikasian terhadap tanaman cabai. Waktu 20 April 2021, tempat rumah. Hasil tanaman cabai selama 7 hari, cabai mulai berbuah. Kesimpulan. Berdasarkan eksperimen penelitian dan pembahasan, peneliti membuat kesimpulan. 1. Membuat kompos sangat sederhana dan bermanfaat dalam tumbuh kembang sebagai sebuah tumbuhan. Dengan daun kering yang biasanya kita temui di halaman dalam keadaan berserakan, kita bisa membuat pupuk kompos organik yang murah dan aman terhadap lingkungan. Dari hasil pembuatan pupuk kompos yang telah dilakukan selama 1 bulan, dari teori yang telah saya peroleh, diketahui bahwa pupuk kompos yang bagus adalah berwarna coklat kehitaman, tidak berbau, menyengat, dan menggumpal. Saran. Berdasarkan pengalaman eksperimen yang dilakukan, ada beberapa peneliti yang memberikan antara lain. 1. Pemerintah atau masyarakat baiknya melakukan sosialisasi mengenai cara pembuatan pupuk kompos, agar sampah dari daun kering tidak terbuang sia-sia dan mengurangi adanya penggunaan pupuk anorganik. 2. Jika ingin menggunakan pupuk kompos, jumlah kompos yang harus dibutuhkan tanaman akan lebih banyak jika dibandingkan dengan pupuk pembuatan. Selesai. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.